Dalam video ini, kita akan melihat hukum Islam sebagai seperangkat ketentuan yang membimbing hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan hidupnya. Kita akan menelusuri dasar, prinsip, tujuan, hingga penerapannya dalam kehidupan. Secara umum, hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengarahkan perilaku manusia, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sosial. Di dalamnya ada dimensi ketuhanan, karena hukumnya berakar pada wahyu, dan ada dimensi kemanusiaan, karena ia mengatur tindakan manusia dalam realitas kehidupan. Sumber utamanya adalah Al-Quran, yaitu wahyu sebagai landasan pokok, lalu sunnah Nabi sebagai penjelas dan teladan penerapan. Setelah itu, para ulama juga menggunakan ijma', yaitu kesepakatan, dan qiyas, yaitu penalaran analogis ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara rinci. Semua proses itu bergerak melalui ijtihad, yakni upaya sungguh-sungguh untuk memahami dan menetapkan hukum agar ajaran tetap relevan tanpa lepas dari sumber dasarnya. Prinsip pertama adalah ketauhidan, artinya seluruh bangunan hukum Islam berpijak pada pengakuan bahwa Allah adalah sumber nilai, tujuan pengabdian, dan pusat orientasi hidup manusia. Prinsip kedua adalah keadilan. Hukum tidak hadir untuk memihak kelompok tertentu, tetapi untuk menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional. Prinsip ketiga adalah kemaslahatan. Setiap ketentuan diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Prinsip keempat adalah keseimbangan. Hukum Islam menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan bersama, antara dunia dan akhirat, juga antara ideal dan kenyataan. Kalau keempat prinsip ini dipahami bersama, kita melihat bahwa hukum Islam bukan kumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sistem nilai yang saling menguatkan. Itulah sebabnya pembahasan hukum dalam Islam selalu terkait dengan akidah, etika, dan tujuan sosial yang lebih luas. Jadi, ketika kita mempelajari satu aturan, yang sebenarnya kita baca bukan hanya bunyi hukumnya, tetapi juga prinsip yang menopangnya. Untuk memahami tujuan hukum Islam, kita perlu mengenal maqasid al-syariah, yaitu sasaran pokok syariat dalam menjaga kehidupan manusia. Yang pertama adalah menjaga agama, sehingga manusia memiliki ruang untuk beriman, beribadah, dan memelihara komitmen spiritualnya. Yang kedua adalah menjaga jiwa, karena itu keselamatan, martabat, dan hak hidup manusia ditempatkan sangat tinggi. Yang ketiga adalah menjaga akal. Islam mendorong ilmu, kejernihan berpikir, dan melarang hal yang merusak kemampuan bernalar. Yang keempat adalah menjaga keturunan agar keluarga, nasab, dan tanggung jawab antar generasi tetap terlindungi secara bermartabat. Yang kelima adalah menjaga harta, supaya kepemilikan, transaksi, dan distribusi berjalan secara sah, adil, dan tidak merugikan. Selain memiliki tujuan, hukum Islam juga bergerak dengan beberapa asas penting yang membuat penerapannya tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas keadilan menuntut agar putusan atau aturan tidak lahir dari keberpihakan, melainkan dari penilaian yang proporsional terhadap fakta dan hak para pihak. Asas kepastian hukum memberi kejelasan sehingga orang tahu mana yang wajib, boleh, atau dilarang dan tidak hidup dalam kebingungan normatif. Asas kemanfaatan mengingatkan bahwa hukum harus membawa faedah nyata, bukan sekadar sah secara formal tetapi kosong dari manfaat sosial. Asas kebebasan dan tanggung jawab berarti manusia diberi ruang memilih, tetapi setiap pilihan tetap terikat pada konsekuensi moral dan hukum. Lalu ada asas tidak memberatkan. Dalam praktiknya, syariat tidak dimaksudkan untuk mempersulit, apalagi saat muncul kebutuhan, keterbatasan, atau keadaan darurat. Kalau asas-asas ini dibaca bersama, kita melihat bahwa hukum Islam menjaga keseimbangan antara ketegasan, aturan, dan kemanusiaan dalam penerapan. Salah satu karakter utama hukum Islam adalah Rabbaniyah, yaitu sifatnya yang bersumber dari Allah dan karena itu membawa orientasi moral yang melampaui kepentingan sesaat manusia.
Karakter berikutnya adalah syumuliyah atau sifat menyeluruh. Hukum Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga keluarga, ekonomi, sosial, dan tata hidup bersama. Ia juga wasatiyah, yaitu moderat dan seimbang. Pendekatan ini menolak sikap berlebihan sekaligus menolak sikap yang meremehkan tuntunan agama. Lalu ada waqi'iyah, yakni kedekatan dengan kenyataan hidup. Hukum Islam hadir untuk manusia nyata dengan persoalan nyata, bukan untuk ruang yang steril dari kehidupan. Karakter yang sangat penting berikutnya adalah sabat dan murunah. Ada prinsip yang tetap, tetapi ada juga kelenturan dalam penerapan ketika konteks berubah. Disinilah kita melihat keseimbangan yang khas. Dasarnya tidak diganti-ganti, tetapi cara menerapkannya bisa mempertimbangkan waktu, tempat, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Karena itu, mempelajari hukum Islam menuntut dua hal sekaligus, yaitu kesetiaan pada prinsip dan kecermatan membaca realitas. Tanpa dua hal itu, seseorang bisa jatuh pada kekakuan yang mengabaikan keadaan atau sebaliknya pada kelonggaran yang melepaskan dasar hukumnya. Estetika dalam hukum Islam tidak sekadar berbicara tentang sesuatu yang indah dipandang, tetapi tentang keselarasan antara kebenaran, kebaikan, keadilan, dan keindahan. Karena itu, akhlak menjadi bagian penting. Keindahan hukum tampak ketika perilaku manusia mencerminkan adab, rasa hormat, dan tanggung jawab. Nilai kesopanan, kebersihan, dan keteraturan bukan unsur tambahan. Semuanya menunjukkan bahwa hukum juga membentuk budaya hidup yang tertib dan bermartabat. Begitu juga kesederhanaan. Ia mengajarkan ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan, namun tetap menjaga kualitas dan kehormatan. Kasih sayang melengkapi seluruh gambaran ini karena peradaban yang baik tidak dibangun hanya oleh aturan, tetapi juga oleh kepedulian antar manusia. Jadi, estetika hukum Islam pada akhirnya terlihat dalam cara hukum menumbuhkan manusia yang baik dan kehidupan bersama yang beradab. Dalam kajian fikih, ada beberapa kaidah besar yang membantu kita memahami bagaimana hukum dibaca dan diterapkan pada berbagai persoalan. Yang pertama, segala perkara tergantung pada niat. Artinya, tujuan dan maksud suatu tindakan sangat memengaruhi penilaian hukumnya. Yang kedua, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Sesuatu yang sudah pasti tidak gugur hanya karena muncul dugaan yang belum kuat. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalam keadaan sulit, syariat membuka jalan keringanan agar manusia tetap dapat menjalankan kewajiban secara realistis. Yang keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Prinsip ini mendorong pencegahan bahaya dan pemulihan ketika kerusakan terjadi. Yang kelima, adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ini menunjukkan pentingnya membaca kebiasaan masyarakat secara cermat. Kelima kaidah ini membuat fikih tidak hanya hafalan aturan, tetapi juga latihan bernalar dalam menghadapi situasi yang beragam. Dalam praktiknya, hukum Islam hadir dalam ibadah, dalam muamalah seperti jual beli dan perjanjian, dalam hubungan sosial, bahkan dalam situasi sulit yang menuntut keringanan dan kebijaksanaan. Semua itu menunjukkan satu arah yang sama. Hukum Islam membimbing kehidupan agar lebih adil, tertib, dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Karena itu, mempelajarinya bukan hanya memahami aturan, tetapi juga membaca hikmah dan tujuan yang menghidupinya. Dengan cara itulah hukum Islam dapat dipahami sebagai pedoman hidup yang bernilai spiritual, sosial, dan moral sekaligus. Semoga pembahasan ini membantu Anda melihat hukum Islam secara lebih utuh, tidak hanya dari bunyi hukumnya, tetapi juga dari prinsip dan tujuannya. Pada akhirnya, inti dari semuanya adalah menghadirkan kebaikan yang nyata dalam kehidupan manusia. Terima kasih sudah menyimak.